Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemputnya. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu bahwa siksa kubur itu benar adanya. Maka seorang muslim hendaklah selalu berlindung kepada Allah Ta'ala dari siksa kubur dan bersiap menghadapinya dengan amal soleh. Lalu, seperti apakah keadaan di alam kubur itu? Dan bagaimana keadaan roh ketika dicabut sampai masuk ke dalam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin atau peringatan bagi orang yang lalai meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW keluar mengantar jenazah seorang sahabat Ansor. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke lahat, Rasulullah duduk dan kami duduk di sekitarnya. Dia menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami, sedangkan Nabi SAW mengorek-ngorek dengan dahan yang ada di tangannya. Kemudian beliau mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat atau akan mati, turun padanya malaikat yang wajahnya putih bagaikan matahari, membawa kafan dari surga, maka duduk di depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, wahai roh yang tenang lagi baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, maka keluarlah rohnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air, maka langsung diterima dan langsung dimasukkan ke dalam kafan dan dibawa keluar. Semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di muka bumi, lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat, melainkan ditanya, roh siapakah yang harum ini? Maka dijawab, roh Fulan bin Fulan, sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya, dan pada tiap-tiap langit diantar oleh malaikat muqarrabun, dibawa naik ke langit yang di atas hingga sampai ke langit ke-7. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, catatlah suratnya di Iliyin, kemudian kembalikan ia ke bumi, sebab daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula aku akan keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah roh ke jasadnya di dalam kubur. Kemudian datang kepadanya 2 malaikat untuk bertanya, siapa Tuhanmu? Maka dijawab, Allah Tuhanku. Lalu ditanya, apa agamamu? Maka dijawab, agamaku Islam. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengah kamu? Dijawab, dia utusan Allah. Lalu ditanya, bagaimana kamu mengetahui itu? Maka dijawab, saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya. Maka terdengar suara, benar hambaku, maka berikan padanya hamparan dari surga serta pakaian surga, dan bukakan untuknya pintu menuju ke surga, supaya ia mendapat bau surga dan hawa surga. Lalu luaskan kuburnya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang padanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, terimalah kabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu bertanya, siapakah kamu? Jawabnya, saya amalmu yang baik. Lalu ia berkata, ya Tuhan, segerakan hari kiamat supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun hamba yang kafir,
jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakul maut dan duduk di samping kepalanya, lalu berkata, "Hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah." Maka tersebar di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Maka terputus semua urat dan ototnya, lalu diterima dan dimasukkan ke dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai. Kemudian dibawa naik, maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya, "Roh siapakah yang jahat dan busuk itu?" Maka dijawab, "Roh Fulan bin Fulan," dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka pintu langit untuknya, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk surga, sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu dalam kitab Sijjin. Kemudian dilemparkan rohnya itu begitu saja, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit, lalu disambar elang, lalu dilempar oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian dikembalikan roh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi dua malaikat yang mendudukkannya, lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Lalu ditanya, "Apakah agamamu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengah kamu?" Dijawab, "Saya tidak tahu." Lalu ditanya, "Bagaimanakah kamu mengetahui itu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Maka terdengar suara seruan dari langit, "Dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka." Maka terasa olehnya panas hawa neraka dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rusaklah tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya dan busuk baunya sambil berkata, "Sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu." Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu?" Jawabnya, "Aku amalmu yang jelek." Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, jangan percepat kiamat. Ya Tuhan, jangan percepat kiamat." Abu Lais dengan sanadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang mukmin jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat dengan membawa sutra yang berisi masik atau kasturi dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya bagaikan mengambil rambut di dalam adunan sambil dipanggil, 'Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.' Wahai roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diridhoi. Kembalilah dengan rahmat dan keriduan Allah." Maka jika telah keluar rohnya, langsung ditaruh di atas misik dan bunga-bunga itu, lalu dilipat dengan sutra dan dibawa ke Iliyin. Adapun orang kafir, jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat yang membawa kain bulu yang di dalamnya ada api, maka dicabut rohnya dengan kekerasan sambil dikatakan kepadanya, "Hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Tuhanmu ke tempat yang rendah hina dan siksanya." Maka bila telah keluar rohnya itu, diletakkan di atas api dan bersuara seperti sesuatu yang mendidih, kemudian dilipat dan dibawa ke Sijjin. Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Seorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diperluas kuburnya itu hingga 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan hamparan sutra. Dan bila ia hafal sedikit dari Al-Quran cukup untuk penerangnya. Jika tidak, maka Allah memberikan kepadanya nur atau cahaya penerang yang menyerupai penerangan matahari. Di dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidur, maka tidak akan ada yang berani membangunkannya kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Adapun orang kafir, maka akan disempitkan kuburnya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya. Lalu dikirimkan kepadanya ular segemuk leher unta.
ia makan dagingnya sehingga habis dan hanya tersisa tulang semata. Lalu dikirim kepadanya malaikat yang akan menyiksa, yaitu buta, tuli, dan bisu, dengan membawa putung dari besi yang langsung dipukulkan. Sedang malaikat itu tidak mendengar suara jeritannya dan tidak melihat keadaannya, supaya tidak dikasihinya. Selain itu, dihidangkan siksa neraka itu tiap pagi dan petang. Sahabat cinta Islam Channel, demikian penjelasan mengenai bagaimana rentetan perjalanan ketika roh seorang dicabut sampai ia dimasukkan ke dalam kubur hingga mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak kita untuk melakukan kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan melindungi kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا